Halo semuanya, welcome di channel Hanif Milano. So, kali ini adalah konten bahas drakor episode ketiga. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas satu drakor tentang kehidupan dokter, baik secara profesional maupun secara pribadinya. Drama ini judulnya adalah Hospital Playlist, yang dimainkan oleh Jo Jung Soo itu sebagai Lee Ik Jun sebagai dokter bedah umum. Terus si Yo Yun Soo sebagai si An Jong Won. Dia spesialis bedah anak. Nah, terus si Kim Dam Yong itu si Sukyang itu sebagai dokter kandungan. Ya, dokter kandungan, spesialis kandungan. Terus si siapa tuh nama yang dia sebagai Songhwa, cuma nama aslinya siapa? Nama aslinya aku ingat kok. Itu si siapa? Ayo. Mido. Depan marganya aku lupa. Iya, itu Mido sebagai Songhwa. Nanti kita masukin nama aslinya siapa. Dia ini sebagai dokter ahli saraf. Iya. Dan satu orang lagi adalah siapa sih namanya yang jadi si ini? Jongwon. Iya, Kim Jongwon ya? Kim Jongwon. Itu jadi ya ini si Kyung Ho. Si Jung Kyung Ho sebagai Kim Jongwon. Ya. Dan dia ini adalah dokter jantung ya. Jantung ya. Apa sih? Torak. Ya pokoknya intinya dia spesialis jantung. Gitu. Nah, satu hal unik dari drama ini adalah mostly mereka semuanya berkaitan dengan pembedahan. Operasi pembedahan. Nah, jadi diceritakan 5 orang tadi itu mereka sahabatan ya. Ya, dari kuliah. Mereka bersahabat dari kuliah, bareng semua ya mereka dari kuliah. Hah? Mereka bareng semua dari kuliah. Kampus. Ya, mereka bersahabat semua dari kuliah, akhirnya bareng-bareng sampai jadi spesialis. Nah, di sini juga diceritakan mereka punya, di luar kegiatan sebagai dokter, mereka juga punya kegiatan untuk ngeband bareng. Nah, makanya judulnya Hospital Playlist. iya, makanya Hospital Playlist. Mungkin karena ini rumah sakit, ini band, jadi hospital, band ngeluarin lagu jadi playlist. Nah, oke. Menurut kamu gimana dramanya? Dramanya bagus banget, kayak different dari drama-drama Korea yang biasalah gitu. Karena dia ini konfliknya nggak macem-macem gitu, nggak aneh-aneh. Nggak ada konflik yang berarti yang harus diselesaikan dalam situasi dan keadaan yang mendesak gitu sih sebenarnya, kecuali konflik ini ya, kayak misalnya mereka harus merawat pasien gitu. Oh iya, mostly konflik pasien gitu. Misalkan pasien ini gini. Jadi itu bagus banget. Di setiap episode itu pasti ada aja scene yang bikin sedih gitu. Kayak misalnya kayak biasanya sih di akhir-akhir episode gitu, kayak misalnya ada aja pasien yang kisahnya itu sedih gitu. Nah, tapi memang ya di beberapa akhir episode itu ada kisah-kisah sedihnya. Hampir di semua episode. Iya, hampir di semua episode. Nah, tapi begitu di episode selanjutnya jadi malah agak lucu jadinya ya. Jadi malah beda atmosfernya gitu. Atmosfernya langsung beda. Iya. Jadi dan mungkin bisa dibilang hampir setiap episode ada cerita pasien baru nggak sih? Benar. Tapi ada juga yang kasusnya mirip-mirip. Iya. Maksudnya kayak ada pasien yang memang dirawatnya agak lama, tapi ada hampir di setiap episode ada pasien barunya. Jadi kayak nge-refresh terus gitu ceritanya. Iya, kan nggak terpaku konflik satu orang. Bagus ceritanya. Jadi dia bukan permasalahan pribadi atau
bermasalah pribadi juga ada, cuman ringan-ringan gitu nggak sih? Iya, mungkin yang agak cukup berat adalah si dokter ini ya, si dokter siapa? Dokter kandungan. Iya, dokter kandungan, cuman kan Bukan itu nggak di highlight ini banget. iya benar, dan bagusnya juga si cerita si Sokyang ini, dia memang keluarganya kan memang kaya raya gitu kan, terus papanya kayak selingkuh gitu. Iya. Cuman yang menariknya adalah mereka tidak melakukan action apapun gitu loh untuk merebut kembali hati ayahnya atau gimana ya. Ya udah dibiarin aja ayah selingkuh. Iya, gitu. iya. Kayak orang-orang normal, kayak kehidupan asli juga kan kayak gitu. Jarang banget ada orang yang mau kayak udah orangnya selingkuh kemudian dia kayak balas dendam gitu, kayak jarang banget kan. Ya kecuali memang cerita-cerita yang memang mengisahkannya ke situ. Iya benar. Kalau ini kayak ya udah dibiarin aja gitu. Bapaknya kayak selingkuh, anaknya si Sokyang itu juga punya kehidupan sendiri gitu kan. Iya, juga punya kehidupan sendiri dan dia lebih fokus ke mamahnya. Yang dia kayak nggak mikirin itulah. Itu kayak relate banget sih sama kehidupan banyak orang sih. Itu daripada yang kayak selingkuh terus balas dendam gitu, kayaknya tuh sebagian kecil ada, tapi sebagian kecil. Nah, satu juga yang lucu dan cukup mengharukan adalah kisah si dokter An Jung Won ya. Iya, An Jung Won. Dimana dia yang beda anak ya. Dikisahkan dia ini sebenarnya pewaris dari sebuah rumah sakit. Si rumah sakitnya ini. Iya. Rumah sakit tempat dia kerja. Iya, rumah sakit tempat dia kerja. Tapi akhirnya dikasih ke om jauhnya gitu ya, siapa sih itu? Kayak keluarganya. Masih keluarga jauhnya gitu dikasih. Dan dia ingin mengikuti jejak saudara-saudaranya untuk menjadi pastor instead of jadi dokter. Jadi ini kocak sih filmnya sebenarnya. Temanya itu ringan, biasa, cuman dikemas dengan komedi yang nggak lebay gitu. Komedinya nggak lebay, dramanya juga nggak lebay. Jadi kayak portionnya tuh masuk pas semua gitu. Benar-benar. Itu sih. Nah, karakter favorit kamu dari itu kan tadi kan kita sebutin di 5 itu kan 5 karakter utama ya. Kalau dari karakter favorit kamu dari yang 5 ini, itu siapa? Lee Jun. Iya sih, dia paling lucu sih. Terutama ada anaknya. Uju. Namanya Uju, itu gemes banget, sumpah. Lucu banget dan tapi pinter banget juga gak sih? Iya bisa ngomongin gitu. Dan pinter banget sih Uju ini. Jadi biasanya jadi kan si Ikjun ini juga diceritakan sebagai orang yang broken. Family-nya broken ya, juga, broken marriage. Kehidupan pernikahannya juga nggak bagus kan. Dia bercerai dengan istrinya. Cuman nggak lebay juga, anaknya nggak jadi gimana gitu. Anaknya tetap ya meskipun diurus sama pengasuh, kayak meskipun dia jadi dokter dia tetap punya time untuk anaknya. Iya, dia dibantu juga sama yang bibi-bibi itu ya. Terus yang uniknya lagi si Ujunya tuh bisa paham gitu loh kalau bapaknya itu kayak sibuk gitu. Dan dia nggak rewel sih. Bener-bener. Mungkin kecuali pas ada scene si Ujunya cuman sakit, tapi bukan sakit yang gimana gitu, kayak cuma demam gitu doang kan, anak kecil mungkin wajar kali ya. Gitu sih, jadi bagus sih ya. Jun itu orangnya humoris. Humoris banget. Jadi ada juga wawancara pernah si Mido yang jadi Chaswa. Dia bilang kalau kan jadi ceritanya si Ikjun ini dulu sama si Sokyang itu suka sama si Sohwa. Terus si Midonya diwawancara, kalau kamu jadi Sohwa kamu bakal pilih siapa? Dia bakal pilih Ikjun. Karena kenapa dia pilih Ikjun? Karena Ikjun itu adalah tipikal orang yang humoris gitu. Ya personalitinya memang lebih lucu si Ikjun sih ketimbang siapa tadi yang dokter? Sokyang kan ini serius banget. Dia terlalu serius, kalem. Benar. Dan kayak lebih banyak diri dia sendiri, kayak me time-nya itu terlalu kuat gitu. Benar. Jadi itu si Sokyang. Nah, ada lucunya lagi itu adalah aku jadi teringat Waikiki. Jadi Waikiki. Sahabatnya orang yang suka sama adik sahabatnya gitu. Orang yang suka sama adik sahabatnya, iya. Itu si Jungki. Iya,
Junki kalau di Iya, Wanjingi kalau di kan. Junki. Kalau di sini tuh Kalau di sini mirip itu sama si- ceritanya si Jungwon, Iya, Jungwon suka sama adiknya adiknya Ikjun. Ikjun. Dan itu kayak banyak momen-momen awkward gitu. Iya, jadi kayak Seru. tapi dia suka sama adiknya Ikjun, cuman dia tuh kayak nggak pengen ketahuan gitu loh. Bener Mereka banget. nggak pengen ketahuan gitu dong. Sampai lucunya tuh ada scene di mana akhirnya karena si Uju sendirian, Iya. jadi kan dijaga sama adiknya si Ikjun kan. Nah terus dibantuin lah sama si Jungwon. Si Jungwon datang ke rumahnya kan, bawain makanan dengan ya berbagai modus lah agar bisa bareng-bareng kan. Itu kayak akhirnya si Ikjun pergi cuman bolak-balik lagi gitu, jadi kayak Ada scene awkward. ada scene yang awkward lucu gitu. Jadi kayak ceritanya kompleks. Nah iya, ngomong-ngomong kehidupan kayak bukan kehidupan sih, bagian percintaan di drama ini pun juga nggak lebay dan nggak berat banget. Kayak gimana ya, agak unik-unik, Mengalir biasa aja. mengalir dan banyak yang lucu-lucunya sih. Iya benar. Dan kelima orang tuh punya karakter yang beda-beda gitu. Banyak karakter yang beda-beda. Tapi kayak meskipun Bedanya kayak, tuh jauh banget gitu loh. tapi mereka tetap kayak nggak ada konflik antar mereka gitu nggak sih? Iya benar. Kayak mereka bisa menerima kekurangan teman-temannya. Iya, dan mereka melakukan support satu sama lain. Kayak ya friendship goals gitu kan. Friendship goals banget. Dimana ya udah mereka juga saling bikin emosi satu sama lain, tapi mereka ya udah. Iya benar. Keren. Nah, ini kan dia kan cuma sampai episode 12 nih. Dan kayaknya agak gantung nggak sih? Gantung banget sih. Gantung banget. Season 2 menurut kamu gimana? Amazing sih, I think kayak pasti bagus banget. Ditunggu banget season 2-nya sih. Dan ini kan season 2 ini kan kalau kita ngelihat dari endingnya si season 1, dari sedikit endingnya season 1 itu banyak cerita-cerita yang bakal mereka agak sedikit terpisah-pisahkan. Itu menurut kamu season 2 ceritanya bakal kemana pergi? Aku nggak begitu bisa membaca sih sebenarnya kalau yang ini ya, mau dibawa kemana sama penulisnya untuk season kedua tuh. Cuman aku rasa sih mungkin Sohwa sama Ikjun. Iya. Sohwa sama Ikjun karena di akhir season ini di akhir season ini dia tuh si Ikjunnya bilang kalau dia tuh suka sama si Sohwa. Iya, dan itu dia jadi ceritanya si Ikjun ini mau pergi, nah habis itu disuruh jawab ketika dia pulang ya kan. Iya, dia mau konferensi ke Spanyol gitu. Jadi, tapi mereka nih yang aku suka juga adalah mereka kelima-limanya pinter-pinter gitu nggak sih? Ya mereka kayak aku banget. Ya, oke. Kayak keren banget gitu. Jadi kerennya itu karena pinter gitu. Nah, ada satu hal lagi sih yang pengen aku bahas di drama ini. Sebenarnya ini kayak teknikal sih, kayak bagaimana, maksudnya kayak mereka tuh bisa gitu ya tetap mengedepankan profesionalitas mereka sebagai dokter ketika mereka tuh sebenarnya lagi ada masalah. Kayak si Jungso itu yang ketika dia harus operasi jantung yang Jungwon yang dia mau operasi jantung itu, yang lagi ribet-ribet yang sama temennya satu biji itu. Habis itu dia lupa kalau pacarnya itu si adiknya si Jun itu mau flight ke Inggris. mau sekolah 3 tahun gitu ya, mau ngambil dokter. Iya, dan dia benar-benar melakukan operasinya itu dengan serius, fokus iya. gitu Dan loh. hasilnya bagus. Tapi Tapi dia baru teringat kalau hari itu adalah hari pacarnya akan berangkat pergi sekolah gitu, meninggalkan dia. Jadi kayak profesional banget dia kayak bisa gitu fokus ke yang memang tanggung jawabnya dia dulu. Nah, ini pertanyaan sebenarnya udah kejawab semua dari tadi. Kayak tentu saja di acara ini harus ada aspek positifnya. Nah, kalau kita rangkum ulang hal-hal positifnya banyak banget. Itu apa aja sih? Banyak sih hal positifnya. Ya tadi profesionalitas tadi tuh ya itu bagus banget.
kalau di aku juga nambah ilmu jadinya. Jadi banyak hal-hal di dalam film ini, meskipun banyak juga ya. Jadi Korea itu seneng banget ngebuat drama-drama tema dokter gitu. Dan itu sering banget juga aku tonton, ada yang lumayan banyak gitu. Jadi memang drama-drama yang kayak gini tuh ngasih kita pengetahuan baru. Iya, pengetahuan baru juga. Jadi kalau aku jadi bertanya-tanya nih sekarang, apa bedanya spesialis anak sama bedah anak? Aku jawab di luar video ya. Kalau misalkan aku jawab di dalam video ini, kita akan menjawab video tentang bedanya spesialis anak dan dokter anak. Jadi apakah harus dokter anak, harus spesialis anak dulu baru dokter anak, atau bisa langsung jadi harus dokter anak dulu baru bedah anak, atau bisa langsung jadi spesialis bedah anak, atau gimana gitu? Itu mau kita jawab di video lain aja kali ya. Tapi itu bakal gue jawab. Gue ngerti soalnya gini. Gitu ya. Nah, jadi nanti kan gue jawab di video lain tentang bedanya dokter anak, maksudnya dokter spesialis anak, bedah anak, dan mungkin jenis-jenis per dokter anak-anakan yang lainnya akan dibahas di video lain. Nah, sama aku juga suka itu adalah di video ini kayak mereka di film drama. Di drama ini mereka itu apa namanya, kayak mereka punya mimpi masing-masing yang bagus semua gitu loh. Kayak mereka punya tujuan semua gitu nggak sih? Sebenarnya tujuannya udah pada kecapai semua sih. Udah pada kecapai, cuman kayak ada misalkan kayak si siapa namanya, An Jung-won itu yang ternyata juga dia sebagai malaikat pelindung gitu-gitu kan. An Jung-won Iya loh, An Jung-won loh. An Jung-won ya. Iya, sebagai malaikat pelindung juga, dan dia pengen jadi pastor juga. Meskipun ujung-ujungnya yang itu siapa? Yang mana? Yang bedah jantung siapa namanya? Jung-won. An Jung-won, yang satu Jung-won. Iya, dan yang ini kita cut. Lupa. Yang ini kita cut. Nah, abis itu pokoknya intinya begitu. Pokoknya intinya ini drama bagus banget dan worth to watch. Mungkin ini untuk remaja bisa kali ya, dia mereka nonton juga. Bagus banget, apalagi yang berniat masuk ke dokteran. Iya, untuk yang berniat masuk ke dokteran ini bagus banget. Dan juga drama ini nggak terlalu dewasa, jadi yang under 17 mungkin masih bisa nontonnya. Cuman under 13 tetap didampingin ya. Oke, gitu aja videonya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan subscribe video ini. See you on the next episode. Bye bye.